Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyono, NIM 1810802031 Saya perwakilan dari kelompok ini. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah ini yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Layanan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas berbasis web GIS di Sidoarjo. Tim ID 120818162683592 dengan beranggotakan Mardika Raffi Maulana, Muhammad Nurkolis, Indah Kurniawati, Muhammad Ardiansyah, Edo Herlalang, Nur Cahyono, dengan saya sendiri, Saiful Mulki. Ya, deskripsi dari aplikasi ini adalah sistem informasi yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mencari informasi tentang layanan fasilitas ramah disabilitas yang tersebar di suatu tempat atau lokasi sehingga menjadi lebih aktif tanpa perlu merasa tidak enak hati dalam menjalankan aktivitas di luar rumah. Background, pembagian sarana dan prasarana ramah difabel sudah mulai terlihat, terutama di tempat-tempat umum. Seiring berjalannya waktu, hampir seluruh elemen masyarakat telah berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok penyandang disabilitas ini. Akses infrastruktur di tempat-tempat umum juga harus mendukung seluruh masyarakat, termasuk mereka penyandang disabilitas. Poin berikutnya, fasilitas menjadi hal yang harus diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Poin berikutnya, seperti yang kita ketahui, fasilitas yang sudah mulai diterapkan untuk penyandang disabilitas antara lain bus untuk penyandang disabilitas, blok pemandu di trotoar untuk tunanetra, elevator untuk difabel, tempat duduk untuk difabel, tempat parkir untuk difabel, layanan kesehatan untuk difabel, dan layanan sanitasi untuk difabel. Identifikasi masalah. Poin pertama, kurangnya informasi dan komunikasi. Kedua, kurangnya dukungan masyarakat. Ketiga, hambatan mengakses layanan publik. Keempat, teknologi yang dapat digunakan sistem informasi geografis atau SIG. Ya, ini adalah bagan gambar dari project analysis. Bisa kita lihat di layar ini, the business model canvas, key partners, pemerintah daerah, publisher, rumah sakit, sekolah, key activities, marketing, perancangan desain, perancangan database, tes produk, key research, desain web, fasilitas Google Maps, value proposition, web, custom web, produktivitas, customer relationship, customer care, channel, social media, Google Web, customer segments, semua penyandang disabilitas, anak-anak hingga dewasa, cost structure, biaya pemeliharaan sistem tenaga kerja, revenue streams, service. Berikutnya, functional atau non-functional analysis. Functional. 1. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai tempat manakah yang ramah disabilitas di sekitar pengguna. 2. Pengguna dapat melihat info layanan fasilitas apa saja yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiga, sistem dapat memberikan informasi tentang artikel disabilitas. Non-functional. 1. Aplikasi ini harus terhubung dengan jaringan internet. 2. Aplikasi ini juga harus mengaktifkan GPS. 3. Sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami pengguna atau user. Ya, baik, ini adalah gambar dari use case diagram. Ya, bisa kita lihat dari layar mulai dari kiri ada pengguna melakukan proses register untuk mendapatkan ID dan password, kemudian proses login,
setelah melakukan proses login akan diarahkan ke halaman utama dan pengguna dapat membaca artikel tentang disabilitas, lalu informasi tempat disabilitas, kemudian konsultasi melalui live chat atau WA. Jadi bisa konsultasi melalui live chat via WA ya. Kemudian ini adalah gambar dari sequence diagram. Pengguna melakukan register untuk mendapatkan user ID, password, layar login. Lalu langkah kedua, mendapatkan user dan password, melakukan cek user. 3, user ID, password, data user. Kemudian proses keempat, melakukan validasi, yaitu data user, validasi terhadap data user. Proses kelima, membuka menu utama dan akan diarahkan ke menu utama layar dari aplikasi. Ya, ini adalah UX design. Ya, 1. Business Disability Guide, aplikasi berbasis WebGIS yang memberi kemudahan akses informasi mengenai persebaran lokasi fasilitas ramah disabilitas. Kedua, users. 1. User yang jauh dari layanan fasilitas. 2. User yang sedang mencari info layanan fasilitas ramah disabilitas. Ketiga, problems. 1. Kurangnya informasi dan komunikasi mengenai lokasi fasilitas ramah disabilitas. 2. Kurangnya dukungan masyarakat. 3. Adanya kebutuhan yang cepat dan tanggap ketika ada keinginan mengakses layanan publik. Keempat, motif. 1. Pengguna butuh respon yang ekstrim cepat terkait lokasi fasilitas ramah disabilitas. Kedua, pengguna butuh layanan privasi fasilitas ramah disabilitas on the spot. Kelima, first. 1. Aplikasi tidak memberikan respon yang cepat terkait layanan fasilitas on the spot. 2. Aplikasi tidak dapat memberikan update terkait layanan fasilitas atau pembaruan. Ketiga, pendataan penyebaran lokasi fasilitas ramah disabilitas membutuhkan waktu yang lama. Keenam, solution. 1. Menyediakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mencari informasi mengenai pelayanan fasilitas umum ramah disabilitas. Kedua, menyediakan layanan aplikasi berbasis WebGIS yang dapat menampilkan lokasi persebaran lokasi fasilitas ramah disabilitas. Ketujuh, alternatif. Aplikasi existing yang mengupdate fiturnya. Kedelapan, competitive advantage. 1. Aplikasi gratis paid from Woo Get Paid System. 2. Terdapat fitur untuk menampilkan log atau histori layanan kunjungan. Yang terakhir, poin ke-9, unique value proposition. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses kehidupan. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi kami. Ya, ini UI desainnya. Bisa kita lihat di layar ada disability guide. Ini halaman utama. Selamat datang untuk disability guide. Hello, this is disability guide and accessibility guide of pleasure. You can check and review any place anywhere in the city. Request location. Jadi ini bisa merequest lokasi dari yang kita inginkan untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Gambar sebelahnya disability guide. Jadi ini ada, kita bisa mengakses fitur-fiturnya: Perpustakaan Nusantara, Puskesmas Sidoarjo, Sekolah Merdeka, Rumah Sakit Sukaharja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dan banyak kesalahannya saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan penjelasan. Sekian dari presentasi saya dari perwakilan kelompok dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Layanan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas berbasis WebGIS di Sidoarjo.
Saya mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.